Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Asa Rifanusa dengan NPM 20010620002, Program Studi Tadris Matematika IAIN Metro. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi pada mata kuliah persamaan diferensial dengan dosen pengampu Ibu Pika Merliza MPD. Adapun submateri pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yang pertama adalah kebebasan linier, yang kedua bergantung linier, dan yang ketiga kombinasi linier. Bentuk umumnya adalah X double aksen ditambah PT dikali X aksen ditambah QT dikali X sama dengan 0. Dan jika Y1 dan Y2 solusi bebas linier, maka Y sama dengan C1 dikali Y1 ditambah C2 dikali Y2 yang merupakan solusi umumnya. Baik, yang pertama adalah kombinasi linier, di mana X sama dengan C1 dikali X1 ditambah C2 dikali X2. Kita misalkan ada suatu fungsi yang merupakan kombinasi linier dari fungsi X1 dan X2. Dikatakan kombinasi linier apabila X1 dikalikan C1 atau konstanta dan X2 dikalikan dengan C2 yang dimana juga konstanta, lalu dijumlahkan, maka dinamakan dengan kombinasi linier dengan syarat C1 dan C2 yaitu konstan. Maka X sama dengan C1 dikali X1 ditambah C2 dikali X2. Dan apabila X memiliki laju tertentu, maka akan menyebabkan X1 dan X2 memiliki suatu relasi. Relasi yang pertama yaitu bebas linier, dan yang kedua yaitu bergantung linier atau tidak bebas linier. Baik, kebebasan linier dan bergantung linier. Untuk yang bebas linier itu memiliki bentuk X sama dengan C1 dikali X1 ditambah C2 dikali X2, yang mana syarat dari bebas linier adalah tidak ada C1 dan C2-nya tidak sama dengan 0, sehingga C1 dikali X1 ditambah C2 dikali X2 sama dengan 0. Kemudian untuk yang bergantung linier, X1 sama dengan C1 dikali X1 ditambah C2 dikali X2, di mana syarat untuk bergantung linier adalah ada C1 dan C2-nya yang tidak sama dengan 0, sehingga C1 dikali X1 ditambah C2 dikali X2 sama dengan 0. Maksudnya, kita andaikan X-nya itu sama dengan 0 ya teman-teman. Kemudian kita akan mencari nilai C1 dan C2-nya, sehingga dapat memenuhi persamaan C1 dikali X1 ditambah C2 dikali X2 sama dengan 0. Maka dikatakan tidak bebas linier atau bergantung linier. Sebaliknya, jika C1 dan C2-nya itu tidak sama dengan 0 dan tidak dapat memenuhi persamaan C1 dikali X1 ditambah C2 dikali X2 sama dengan 0, maka itu dikatakan bebas linier. Kita masuk pada contoh soalnya. Nomor 1, misalkan X1-nya itu sama dengan T dan X2-nya itu sama dengan 4T. Maka penyelesaiannya kita ubah dulu menjadi bentuk kombinasi linier, maka menjadi C1 dikali T ditambah C2 dikali 4T sama dengan 0. Misalkan kita ambil C1-nya itu sama dengan 4 dan C2-nya itu sama dengan negatif 1, kemudian akan kita substitusikan pada C1 dikali T ditambah C2 dikali 4T sama dengan 0, sama dengan 4 dikali T ditambah min 1 dikali min 4T, menghasilkan 4T dikurang 4T sama dengan 0 dan 0 sama dengan 0. Karena C1 dan C2-nya tidak sama dengan 0 dan dapat memenuhi persamaan dari C1 dikali T ditambah C2 dikali 4T sama dengan 0, maka X1 dan X2 tidak bebas linier atau bergantung linier. Untuk contoh soal yang kedua, kita misalkan X1-nya sama dengan T dan X2-nya sama dengan E pangkat T. Penyelesaiannya
Langkah pertama kita ubah dulu ya teman-teman menjadi bentuk kombinasi linearnya menjadi C1 dikali T ditambah C2 dikali E pangkat T sama dengan 0. Kemudian kita misalkan C1-nya itu 1 dan C2-nya itu 1. Lalu langsung kita substitusikan saja kepada persamaannya yang menghasilkan C1 dikali T ditambah C2 dikali E pangkat T sama dengan 0. Itu hasilnya adalah T ditambah E pangkat T sama dengan 0. Karena C1 dan C2-nya itu tidak sama dengan 0 dan tidak dapat memenuhi persamaan C1 dikali T ditambah C2 dikali E pangkat T sama dengan 0, maka X1 dan X2-nya itu dikatakan sebagai bebas linier. Kemudian kita masuk pada materi Wronskian. Untuk menyelesaikan masalah-masalah sebelumnya dapat menggunakan Wronskian dan fungsi W sama dengan X1 dikali X2 aksen dikurang X1 aksen dikali X2. Kita misalkan kita menemukan soal X1 dan X2 dapat diselesaikan dengan rumus di atas. Dengan W-nya itu tidak sama dengan 0, maka tentu X1 dan X2-nya itu bebas linier, atau dapat ditulis juga dengan W sama dengan determinan dari X1T, X2T, X aksen T, dan X2 aksen T. Contoh soalnya diketahui X1 sama dengan 1 dan X4 sama dengan 4T. Tentukan nilai Wronskian-nya. Penyelesaiannya, W sama dengan determinan dari X1T, X2T, X1 aksen T, dan X2 aksen T. W-nya sama dengan determinan, kita substitusikan ya teman-teman nilai X1 dan X2-nya. Maka determinan dari T, 4T, 1, dan 4. Kemudian W sama dengan determinan adalah rumusnya AD min BC, yaitu dapat kita tulis W sama dengan A dikali D min B dikali C. Kita ubah lagi untuk menjadi determinan T di T 4T 1 dan 4. Kemudian nilai W-nya sama dengan 4T dikurang 4T sama dikali T dikali 4T dikali 1 dikali 4. Maka W-nya itu sama dengan 0. Karena W-nya itu sama dengan 0, maka X1 dan X2-nya tidak bebas linier atau bergantung linier, karena dia menghasilkannya sama dengan 0. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.